kemuliaan kalian sebagai pejuang. Bayangkan, abad ke-16, di lautan biru Aceh yang bergemuruh. Dari balik layar kapal perang, muncul sosok yang tak pernah diduga Belanda. Seorang perempuan, bukan bangsawan istana, bukan dayang istimewa, melainkan Panglima. Laksamana Keumalahayati. Dengan tatapan tajam, ia menantang Cornelis de Houtman, komandan Belanda yang pongah. Duel 1 lawan 1. Sejarah pun mencatat. Wanita inilah yang pertama kali menorehkan luka di jantung penjajah Eropa di Nusantara. Perjuangan Malahayati melawan penjajah dimulai setelah terjadinya pertempuran di Teluk Haru. Armada Laut Kesultanan Aceh melawan armada Portugis. Pada pertempuran itu, Laksamana Zainal Abidin, suami Malahayati, gugur. Setelah ditinggal wafat oleh suaminya, Malahayati mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda prajurit Aceh yang gugur dalam peperangan. Permintaan itu dikabulkan. Ia diangkat sebagai pemimpin pasukan Inong Bali dengan pangkat Laksamana. Malahayati adalah perempuan Aceh pertama yang menyandang pangkat ini. Kaumil Hayati memimpin pasukan yang disebut pasukan Inong Bali, yang dibentuk pada masa Sultan Alaidin Ali Riayat Shah keempat, Saidil Mukamil, yang memerintah kerajaan Aceh. Inong Bali memiliki pasukan sejumlah 2.000 orang. Pasukan ini ditakuti oleh perairan pesisir Aceh Besar serta Selat Malaka. Sultan juga membekali pasukan Inong Bali dengan 100 unit kapal perang ukuran besar, berkapasitas masing-masing 400 pasukan. Pasukan Inong Bali mulai dilibatkan dalam beberapa peperangan melawan Portugis dan Belanda. Pasukan Inong Bali berhasil menghancurkan 2 kapal dagang Belanda. Dalam sebuah duel 1 lawan 1 di atas kapal musuh pada 11 September 1599, Laksamana Malahayati berhadapan dengan Cornelis de Houtman, penjelajah dan penjajah Belanda. Nyawa Cornelis pun melayang karena Keumalahayati. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan militer mereka, tetapi juga mengukuhkan posisi Aceh sebagai kekuatan maritim yang disegani pada masa itu. Pasukan Inong Bali ikut serta dalam beberapa perang melawan Portugis dan Belanda. Wilayah pertempuran mereka tidak hanya terbatas di Selat Malaka, tetapi juga meluas hingga pantai timur Sumatera dan Malaya. Mereka pun membangun benteng Inong Bali di atas bukit, tak jauh dari pesisir Teluk Ramla di Kluwen Raya, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Selain berfungsi sebagai benteng dan tempat melatih para Inong Bali, tempat ini juga digunakan untuk akomodasi para janda yang suaminya tewas dalam pertempuran. Di benteng itulah Inong Bali tumbuh menjadi laskar perang yang ditakuti oleh musuh di perairan pesisir Aceh Besar serta Selat Malaka. Malahayati bersama pasukan Inong Bali juga mendirikan sebuah pangkalan di Teluk Lamreh Krueng Jaya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Laksamana Malahayati berperan besar dalam memperkuat posisi perempuan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Aceh. Melalui kiprahnya dalam perjuangan melawan kolonialisme, ia mampu membuktikan
bahwa peran perempuan tidak terbatas pada aspek domestik, sebagaimana perspektif masyarakat pada masa itu. Malahayati berhasil menunjukkan bahwa wanita dapat berkontribusi dalam bidang pertahanan dan strategi militer. Laksamana Malahayati hidup pada masa laki-laki, memiliki dominasi yang kuat dalam seluruh aspek kehidupan. Namun ia berhasil mematahkan stigma tersebut dan menunjukkan bahwa perempuan dapat memegang peran penting dalam perjuangan dan kepemimpinan. Menembus batas-batas yang ada dan mengubah pandangan masyarakat tentang peran gender, Laksamana Malahayati berhasil menunjukkan bahwa perempuan dapat memegang peran aktif dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Keberanian dan kepemimpinan Malahayati dalam bidang pertahanan dan strategi militer menjadi inspirasi bagi banyak pejuang perempuan setelahnya, seperti Katnyak Dian, Katnyak Mutia, dan Martha Christina Tiahahu. Mereka mengikuti jejak Malahayati dalam melawan penjajah dengan semangat pantang menyerah.